wabarakatuh. Welcome back to my channel bersama Ibu dan Juna. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Nah, pada kesempatan video kali ini Bunda dan Juna mau bahas soal stunting. Apa itu stunting? Apa ciri-ciri stunting, penyebab stunting? Saksikan video ini sampai akhir, jangan di skip ya untuk mendapatkan informasi stunting secara lengkap. Nah, jadi stunting itu sendiri adalah kondisi di mana seseorang terlihat lebih pendek dari orang lain seusianya. Lebih pendek. Hal ini disebabkan karena tidak tercukupinya gizi bahkan sejak anak ini dalam kandungan. Nah, jadi penting untuk semua ibu-ibu hamil memperhatikan asupan gizi yang baik selama kehamilan, ya. Dan ciri-ciri stunting itu sendiri adalah yang pertama, pertumbuhan anak ini akan terlihat lebih pendek atau pertumbuhannya terhambat gitu ya. Yang kedua, performanya lebih buruk atau kurang baik pada saat tes perhatian dan memori belajar. Jadi akan lebih kesulitan untuk menangkap apa yang sudah dia pelajari. Yang ketiga, pertumbuhan giginya juga biasanya terhambat. Yang keempat, wajahnya akan terlihat lebih muda dari usianya. Sebenarnya oke-oke aja ya kalau wajahnya tuh lihat lebih muda gitu. Tapi kalau kondisinya ini lebih muda tapi stunting itu juga kurang optimal ya. Dan selanjutnya penyebabnya. Apa saja sih penyebab stunting? Kenapa kok anak bisa terjadi stunting gitu ya? Yang pertama adalah karena tidak tercukupinya gizi saat anak ini sejak dari kandungan sampai 2 tahun usianya gitu ya. Jadi penting diperhatikan untuk memperhatikan gizi yang baik sejak dari kandungan gitu ya untuk semua ibu hamil. Dan yang kedua adalah penyebabnya kurangnya pengetahuan tentang kesehatan dan gizi pada ibu hamil dan juga pengetahuan tentang kebutuhan nutrisi pada anak. Jadi penting untuk ibu-ibu hamil mencari informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai macam sumber tentang gizi yang harus dipenuhi selama kehamilan gitu ya. Dan yang ketiga adalah kebersihan lingkungan yang tidak terjaga. Ini merupakan faktor tidak langsung tapi tetap harus diperhatikan. Tuh. Dan sebenarnya akibatnya apa sih kalau anak ini mengalami stunting gitu ya? Akibatnya yang pertama yaitu perkembangan fisik yang terhambat, yaitu dia terlihat lebih pendek dari anak-anak usianya yang lain gitu ya. Dan yang kedua akibatnya ini untuk kognitif dia terjadi penurunan. Jadi ada penurunan faktor kognitif. Anak ini akan kesulitan untuk mencerna apa yang sudah dia pelajari. Imbasnya prestasi belajarnya juga menurun. Nah, jangan sampai ya. Dan yang ketiga, anak ini akibatnya juga ini akan lebih rentan untuk terkena penyakit infeksi, bahkan sampai terkena penyakit kronis yang lain karena imunitas anak itu sendiri kurang baik gitu ya. Dan yang keempat, kepercayaan diri untuk anak yang mengalami stunting juga lebih rendah karena dia pasti kan kalau main nih sama teman-teman usia sebayanya, dia ngelihat kok dia lebih tinggi, kok aku lebih pendek, kenapa aku nggak bisa setinggi dia atau bahkan lebih tinggi dari dia gitu ya. Jadi otomatis dia juga kepercayaan dirinya akan lebih rendah gitu ya. Dan pencegahan. Nah, sebenarnya stunting ini bisa dicegah guys. Sebenarnya stunting ini tuh bisa nggak terjadi gitu asal dari awal kita sudah memperhatikan gizi yang baik gitu ya. Yang pertama diperhatikan yaitu pada saat ibu ini hamil, ibu ini harus mendapatkan gizi yang baik, bahkan harus dipenuhi makanan tambahan selama kehamilannya. Gitu. Ya. Yang kedua, saat anaknya sudah lahir nih, berikan ASI eksklusif, yaitu pemberian ASI
yang penuh selama 6 bulan dan diteruskan sampai anak ini berusia 2 tahun. Dan yang ketiga, saat si anak sudah perlu untuk mendapatkan MPASI, yaitu anak usia 6 bulan ke atas, perhatikan gizinya. Kita harus bisa menyajikan MPASI yang kaya akan gizi, yang gizinya cukup, sehingga si anak ini mendapatkan gizi yang optimal dan bisa mencegah dari stunting di kemudian hari. Yang keempat, berikan imunisasi dan vitamin A pada anak. Ini biasanya didapat di posyandu gitu ya, jadi harus rutin datang ke posyandu. Yang keempat, pantau pertumbuhannya di posyandu juga nih. Jadi kalau di posyandu kan selain kita mendapatkan imunisasi, sekalian kita mendapatkan vitamin, kita kan juga pasti anak akan diukur nih berat badannya, tinggi badannya. Kita harus pantau di posyandu secara rutin. Iya, jadi nanti kita tahu saat usianya sekian tinggi badannya berapa, kira-kira masuk nggak nih dalam tinggi badan anak usia sekian ini ideal apa enggak masuknya gitu, dan apa yang harus kita penuhi pada anak usia segini itu harus diperhatikan. Makanya penting rutin harus mengikuti posyandu gitu. Dan yang terakhir, terapkan pola hidup sehat, pola hidup bersih dan sehat, dan juga cuci tangan yang rutin, cuci tangan yang betul, yang benar gitu ya. Nah, untuk video kali ini tentang stunting Bunda sudah jelaskan secara lengkap ya, mudah-mudahan bermanfaat. Juna, ada yang mau ditanyakan nih atau mau ditambahkan untuk video kita kali ini? Oh ya, Bun Juna punya tebak-tebakan tuh. Nah, tebak-tebakan guys, silakan Juna. Nah, apa bahasa Indianya kehilangan handphone? Apa bahasa Indianya kehilangan handphone? Siapa yang tahu? Bunda kasih tahu. Bunda belum pernah ke India. Bunda cuma sering nonton film India karena suka. Ada yang tahu? Juna kasih tahu guys. Nggak tahu, dia nggak tahu. Besok Kasih Bunda tahu belajar. nggak ya? Nah, Bunda tahunya cuma kus hota he gitu ya, bahasa India ya. Tahu nggak ya? Tahu dong? Apa? Ya, jawabannya adalah bagaimana? HP ku mane gitu katanya, HP ku mane sambil gini-gini ya jalannya. Baik, ada lagi nggak? Bunda nggak bisa jawab ya, tadi. Ada lagi, yuk tebakan yang kedua dari Juna. Silahkan Juna. Nah, pintu apa yang nggak bisa dimasukkan oleh orang jomblo? Ulangi, maju sini biar jelas. Nah, pintu apa yang nggak bisa dimasukkan oleh orang jomblo? Orang jomblo itu apaan sih? Hah? Kita tuh jomblo apa itu? Nggak tahu. Nggak tahu. Pertanyaannya pintu apa yang nggak bisa dimasukin oleh orang jomblo? Kasih tahu nggak ya? Tahu dong? Nggak tahu. Ya udah deh. Jawabannya adalah pintu hati. Hati. Iya. Iya tuh. Aduh, anak kecil pertanyaannya susah amat ya dijawab ya. Jomblo itu apaan sih, Bun? Pertanyaannya tentang jomblo. Nggak usah dijawab dulu, di skip aja, di skip. Baik, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan video kami. Semoga bermanfaat. Semoga kalian bisa menerapkan ya bagaimana caranya agar tidak terjadi stunting pada anak, sehingga generasi penerus kita selanjutnya terbebas dari stunting. Jangan lupa klik tombol lonceng. Jangan lupa Subscribe, like, dan komen. Oh ya, kalau masih ada satu lagi, jangan lupa pipis dulu sebelum bobo, nggak mampar. Jangan lupa pipis dulu sebelum bobo. Terima kasih Juna, terima kasih teman-teman semua yang sudah subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.